wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Badung Aji Santoso dari Prodi BK semester 5. Di sini saya akan berbincang tentang teknik konseling, yaitu self management. Di saat teknik ini adalah suatu teknik yang dalam teknologi pendidikan, psikologi, dan bisnis adalah metode keterampilan dan strategi yang dapat dilakukan oleh individu dalam mengarahkan secara efektif atau pencapaian tujuan aktivitas yang mereka lakukan, termasuk di dalam goal setting, planning, scheduling, dan testing. Self management melibatkan pemantauan diri atau penguatan yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, atau penguasaan terhadap rangsangan. Self management atau penguasaan diri merupakan suatu strategi pengubahan perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Self management berkenaan dengan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang mempengaruhi tingkah laku individu. Manfaat teknik self management: yang pertama, membantu individu untuk mengelola diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan, sehingga dapat berkembang secara optimal. 2. Dengan melibatkan individu secara aktif maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. 3. Dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka individu akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri lebih tahan lama. Mungkin itu pengertian secara singkat dari teknik self management. Mungkin selanjutnya saya akan langsung mempraktekannya dengan teknik self management. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Udin. Ya, Ada apa ya? saya mau berbincang. Ini saya ada masalah sedikit lah gitu. Oh, Iya. ada masalah. Iya, Masalahnya itu tentang pribadi ya? iya pribadi. Itu tentang apa ya kalau boleh beritahu? Pak, masalahnya itu tentang susah membagi waktu antara tugas terus apa itu namanya, hobi. Ya, kayak gitu. Masnya itu ikut organisasi juga? Kalau organisasi, iya. Iya. Oh, itu kesulitannya gimana ya? Maksudnya dari Masnya sendiri itu bagaimana itu loh saat menjalankan hobi atau tugas itu bagaimana? Ya kadang apa ya, kalau bertubrukannya itu tentang tugas sama organisasi itu agak nggak bisa dibagi waktunya. Jadi tugasnya masih belum dikerjakan tapi ada tugas lain dari organisasi, terus hobinya itu yang membuat menunda tugas gitu Mas. Oh, jadi Mas Udin ini bingung gitu ya? Iya. Oh, ya mungkin gini aja Mas Udin. Bagaimana ya? Untuk masalah pribadi Mas antara organisasi, tugas, dan hobi itu lebih diutamakan yang utama dulu, yang organisasi atau tugas. Kalau organisasi itu lebih penting, ya dijalani sih dulu organisasi. Kalau tugasnya itu bisa ada deadline lah, masih ada tangan, ya diundur dulu nggak apa-apa sih. Oh gitu. Ya mungkin masukan dari saya sih lebih ke pengeluaran waktunya itu diatur. Jadi membuat jadwal antara organisasi, hobi, dan saat kuliah gitu. Mas Udin sudah pernah membuat jadwal itu rutinan atau bagaimana? Belum sih, belum pernah mencoba. Coba ceritakan saat kegiatan Mas Udin berorganisasi itu bagaimana? Cerita sedikit, bagaimana sih organisasi itu loh? Kalau boleh tahu, Mas Udin itu ikut organisasi apa ya? HMP, HMP? mahasiswa ya. Ikut di HMP doang atau ikut UKM juga loh? Cuma HMP. Cuma HMP. Oh. Dan
di AMP itu jabatan Mas apa? Jadi sekretaris. Oh, sekretaris. Membuat surat ya Mas. Iya. Agak berat Jadi ya. Pak Carik. Iya. Tapi di dalam HMP itu Mas Udin sering apa ya? Katakanlah kan Mas Udin tadi apa? Sering apa tadi? Telat gitu Iya. kan. Nah, apa di organisasi sibuk banget gitu loh. Coba ceritakan. Kalau organisasi sih nggak terlalu sibuk karena cuma kalau ada proker lagi sibuknya. Oh, Iya. Kalau nggak ada proker ya luang. Luang. waktunya. prokernya itu biasanya ada apa ya? Biasanya bulan-bulan yang gitu. Iya, ada bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu. Ya. Gitu. Ya di rumah saya juga punya kesibukan, jadi tugas dari dosen gitu juga sedikit terlambat mengerjakan. Kalau boleh tahu kesibukan di rumah itu apa ya? Kebanyakan cuma bantu orang tua. Iya. Oh, membantu orang tua. Atau membantu di mana? Di sawah atau? Sawah, soalnya orang tua saya kan petani. Oh, gitu. gitu. Jadi sedikit membantu, contohnya ya bajak sawah terus kayak gitu. Oh. Kalau padi. Ya, untuk membantu orang tua itu baik lah Mas Udin. Iya. Tapi ya diprioritaskan kembali kepada yang apa? yang terpenting dahulu. Nah, gitu Mas Udin. Iya. Contoh kecil ketika kita membantu orang tua dan kita besoknya ada deadline tugas dan tugas itu harus dikumpulkan nanti malam lah. Nah, itu bisa lari ke tugas dulu. Nah, kalau tugas sudah selesai baru kita bisa membantu orang tua. Mungkin itu sih masukan dari saya. Terima kasih masukannya. Ya. Mas Udin, kalau boleh tahu itu hobinya apa ya? Hobinya yang biasanya dilakukan itu ya cuma nonton film biasanya. Nonton film? Iya. Wah, filmnya sukanya yang apa? Yang Barat atau? Yang barat. Barat? Iya. Coba jelaskan secara singkat aja, bagaimana sih Mas Udin dengan hobi itu apa lo? Apa sering lupa waktu atau bagaimana kok nanti tugas dan organisasi bisa bertuburkan itu? Mungkin bisa cerita sedikit Mas Udin biar saya tahu. Kalau hobi dan hubungannya dengan tugas sih ya membuang waktu, karena kan kalau nonton film itu kan durasinya panjang, sekitar 1,5 jam 2 jam gitu. Jadi tugasnya itu keteteran di belakang. Oh gitu, berarti keteteran ya? Iya, numpuk-numpuk gitu. Oh, nah Mas Udin itu biasanya memproteskan yang apa dulu tugas deadline-nya itu memproteskan yang mana deadline-nya? Ya, bingung. Masih Masih bingung. kan? Oh Iya. Ya mungkin maaf ya Mas ini ya basa-basi aja. Ini mungkin dari saya sih lebih dipentingkan yang mana dulu, tugas ataukah organisasi? Mas Udin apa dulu, tugas atau organisasi? Ya lebih penting tugas. Tugas. Iya. Ya, bagus sih sebenarnya tugas. Nah, terus di dalam kehidupan Mas Udin itu bagaimana ya? Hari-harinya lancar kan? Nggak ada kendala suatu apapun atau bagaimana? Atau ada permasalahan lain? Nah, Kalau masalah lain sih jarang, sedikit cuma. Sedikit. Kalau ada sih ya nggak besar-besar gitu. ya mungkin dari saya sih itu sih bisa melatih apa ya? Membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan hobi. Mungkin bisa membuat reng-rengan atau reng-rengan waktu itu loh. Bisa dicoba di rumah. Siap. Mas Udin di sini sendirian? Sama teman tadi. Sama teman? Iya. Oh, temannya di mana? Saya suruh pulang Oh, Mas Udin rumahnya mana? di Gayam, Gayam. timur terminal B, timur. Oh.
Ya mungkin itulah masukan dari saya, mungkin diprioritaskan yang penting dahulu lah. Iya. Karena itu sangat penting bagi kehidupan yang apa kedepannya itu. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Ya. atas masukannya Pak Iya. Bandung. Iya. Ya, kalau begitu saya izin pamit dulu. Oh, ya. Assalamualaikum. Ya, mungkin itu tadi apa berbincang tentang permasalahan yang bisa diselesaikan dengan self management, yang permasalahannya tadi tentang apa pembagian, tidak bisa membagi waktu lah, antara tugas dan organisasi dan hobinya. Ya mungkin kesimpulan dari self management itu bagaimana kita bisa mempercayakan pada klien, memberikan motivasi agar bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu pengertian dari self management dan tekniknya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan mohon maaf sekali lagi suara saya agak serak karena seminggu yang lalu saya kena demam gitu dan batuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.